Novel 9 Matahari. Bab 142. Diagnosis Chen Zuan. Aku adalah Ye Yunfei. Tampaknya Tuan Chen Zuan datang dengan tujuan yang kurang baik. Oleh karena itu, aku tak perlu memperlihatkan wajah yang ramah kepadanya. Lebih dari itu, seorang alkemis level 4 sebenarnya tidak layak disebut Ye Yunfei. Sangat tidak terduga. Orang tua itu telah pergi selama beberapa tahun, dan ada seorang pemuda luar biasa di kerajaan Qin besar. Dia benar-benar tangguh. Tatapan Chen Zuan menilaiku dengan tajam. Yunfei, kamu, seorang junior, berani bersikap sombong di hadapan tuanku. Kamu terlalu sombong. Segera minta maaf. Tang Feng tiba-tiba berteriak padaku. Aku hanya seorang alkemis level 4, aku belum layak. Izinkan aku meminta maaf, jawabku dengan datar. Anak muda, kamu terlalu berlebihan. Ekspresi Chen Zuan menjadi suram setelah mendengar kata-kataku. Dia sudah terkenal di kerajaan Qin besar selama-lama waktu. Baik kaisar dari keluarga kekaisaran maupun kepala dari 4 sekte utama, mereka akan memperlakukan dia seperti tamu terhormat dan bersikap sopan. Sekarang, seorang pemuda berani bicara seperti itu di hadapannya, tentu saja membuatnya marah. Lebih dari itu, dalam pikirannya, aku dianggap sebagai seorang alkemis level 4, tetapi pada usia yang begitu muda, pasti baru saja menjadi alkemis level 4 dalam hal pengalaman dan kualifikasi. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengannya? Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikanku. Aku sudah terbiasa berbicara secara langsung, ucapku. Ye Yunfei tetap tidak menunjukkan ekspresi. Saat Chen Zuan muncul, ia berperilaku lebih superior dari generasi muda, dan dengan karakter Ye Yunfei, ia tentu tidak bisa mengakomodasi Chen Zuan. Kamu, Chen Zuan tidak bisa membalas. Yang mulia, saya mendengar bahwa Anda berencana mengundang pemuda ini untuk menemui janda permaisuri. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin pergi dan melihat. Saya sangat ingin tahu tentang keterampilan medis yang dimiliki pemuda ini. Tiba-tiba Chen Zuan berkata dengan nada sedikit merangsang. Baiklah. Dalam hal ini, dua tuan, silakan bergegas menuju Istana Kuning Janda Permaisuri. Kaisar tidak bisa menahan kegembiraannya setelah mendengar ini. Lagi pula, Ye Yunfei dan Chen Zuan adalah alkemis peringkat keempat, dan mungkin satu lagi bisa memberikan jaminan tambahan. Karena itu, Kaisar langsung memimpin jalan dan yang lainnya mengikuti di belakang, meninggalkan aula emas Luan. Tentu saja, ada banyak Kasim dan Dayang yang menemani mereka. Yunfei, setelah melihat keterampilan medis luar biasa tuanku, kamu akan tahu bahwa ada langit di atas langit dan ada manusia di atas manusia. Tang Feng mengikuti Chen Zuan dan melemparkan pandangan tajam ke arah Ye Yunfei sambil menggeram dingin. Kakak ketiga, mengapa kamu berani membiarkan anak muda ini membantu janda permaisuri menemukan dokter? Apakah kamu tidak tahu bahwa janda permaisuri sangat berharga? Jika terjadi kesalahan, kamu akan membayar harganya. Pangeran tertua juga mengejek pangeran ketiga. Wajah Ye Yunfei menjadi dingin mendengar ini. Pangeran tertua mengincarnya di mana-mana, bahkan mengirim komandan Leng untuk mengejar dan membunuhnya. Yunfei menatap pangeran tertua dengan amarah menyala di matanya. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Tuan Ye Yunfei juga seorang alkemis tingkat 4 yang mahir dalam keterampilan medis. Pangeran ketiga berkata dengan marah. Setelah beberapa saat, mereka sampai di istana indah yang lain. Mereka memasuki kamar yang kaya dan mewah, di mana rempah-rempah berharga dibakar, mengeluarkan asap hijau yang menyebar di seluruh ruangan. Rempah-rempah ini memiliki aroma yang aneh, menenangkan pikiran, dan menyejukkan jiwa, dan hanya keluarga kerajaan yang mampu membelinya. Di dalam kamar, terdapat tempat tidur besar yang terbuat dari kayu solid dengan naga dan burung phoenix yang disulam di atasnya, serta tekstur yang lembut seperti kulit manusia. Di atas tempat tidur itu, terbaring seorang wanita tua dengan wajah pucat,
Napasnya lemah, matanya cekung, dan tertutup rapat, tampaknya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Wanita tua itu adalah janda permaisuri kekaisaran Qin besar. Yunfei memandang janda permaisuri dengan cemas. Jadi begitu. Dia segera menyadari situasi yang terjadi. Tidak perlu dikatakan, Ye Yunfei dulunya adalah kaisar surga dan keterampilan medisnya sangat supernatural. Dia telah memahami tubuh manusia hingga tingkat yang ekstrim. Bahkan jika tubuhnya benar-benar hancur, Ye Yunfei masih mampu membangun kembali tubuhnya. Terlebih lagi, hanya beberapa penyakit pada tubuh ini. Grandmaster, setengah tahun yang lalu, Ibu, saya mulai terbaring di tempat tidur dan dalam 2 bulan terakhir, dia koma sepanjang hari. Kaisar itu berkata kepada Yunfei dan Chen Zuan, "Anak muda, apakah kamu ingin aku yang mendiagnosis terlebih dahulu atau kamu?" Chen Zuan menatap Ye Yunfei. "Saya tidak perlu diagnosis, sudah jelas dengan sekilas pandang. Tolong, Bang." Ye Yunfei menjawab dengan santai, "Kamu, baiklah. Baiklah, anak muda, saya tidak tahu apakah kamu bodoh dan sombong atau memang sangat percaya diri. Tapi, segera kita akan melihat hasilnya." Chen Zuan sangat marah hingga janggutnya bergetar dan dia berkata dengan kesal. Lalu, dia mengabaikan Ye Yunfei, berjalan langsung menuju janda permaisuri untuk mulai mendiagnosis. Dia memeriksanya secara detail, mengulurkan 3 jari untuk merasakan denyut nadi janda permaisuri. Sebagai seorang ahli pengobatan dan alkemis, Chen Zuan sangat terkenal karena keterampilannya. "HMPH, pura-pura saja. Saya rasa kamu sama sekali tidak ahli dalam keterampilan medis. Segera, kamu akan terbongkar." Tang Fing mencibir. "Itu benar. Kakak ketiga, jika anak muda ini tidak mampu merawat janda permaisuri, apakah kamu akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan?" Pangeran tertua juga berkata dengan nada yang meragukan. "Tuan Ye Yunfei." Pangeran ketiga menatap Ye Yunfei dengan perasaan bersalah di dalam hatinya. Namun, Ye Yunfei tetap berdiri di samping tanpa bergerak. "Pangeran ketiga, jangan khawatir, saya punya keahlian saya sendiri," jawab Ye Yunfei dengan tenang. "HMPH, sampai di sini saja kemampuanmu." Tang Fing mencibir. "Jika saya tidak salah, janda permaisuri mengalami luka parah, meridiannya rusak, dan kultivasinya hilang," kata Chen Zuan setelah mendiagnosis beberapa saat. "Benar. Tuan Chen Zuan memang ahli dalam pengobatan. Sejujurnya, pada waktu itu, ibuku juga berlatih seni bela diri dan kekuatannya cukup kuat. Namun, ia terluka oleh musuhnya dan meridiannya rusak, sehingga ia kehilangan semua kultivasinya." Kaisar berkata dengan cepat, menatap Chen Zuan dengan kagum. "Jadi, bagaimana kabar Ibu Suri sekarang, Tuan Chen Zuan?" tanya Kaisar dengan kekhawatiran. "Kondisinya semakin lemah karena cedera lama yang pecah dan vitalitasnya berkurang," jawab Chen Zuan. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Kaisar. "Saya akan menyempurnakan beberapa ramuan penyembuhan tingkat 3 dan ramuan khusus untuk meningkatkan vitalitasnya. Kemudian, saya akan memberikannya kepada janda permaisuri untuk membantu pemulihannya. Saya yakin bahwa tubuh janda permaisuri akan pulih perlahan-lahan," kata Chen Zuan. Kaisar sangat senang mendengar berita ini dan tertawa dengan gembira. "Hebat sekali. Tuan Chen Zuan pantas mendapatkan reputasinya," ucapnya. Tang Feng juga merasa bangga dan memandang sinis pada Ye Yunfei. "Sekarang kamu tahu siapa yang sebenarnya tuan kita. Kamu bahkan tidak layak untuk mengangkat sepatu kami," kata Tang Feng pada Ye Yunfei dengan nada sombong. Pangeran ketiga merasa putus asa dan Kaisar menjadi dingin pada Ye Yunfei. Mereka merasa bahwa Chen Zuan lebih dapat diandalkan dalam mengobati Ibu Suri. Chen Zuan bahkan menatap Ye Yunfei dengan sedikit merendahkan, ingin melihat bagaimana dia akan menanggapi situasi ini. Namun, Ye Yunfei tidak goyah dan berkata dengan tenang, "Jangan salahkan saya jika saya tidak mengingatkan Anda.
Metodemu tidak dapat menyembuhkan janda permaisuri dan hanya akan menunda waktu berharga untuk merawatnya. Novel 9 Matahari. Bab 143. Aku adalah Ye Yunfei. Tampaknya Tuan Chen Zuan datang dengan tujuan yang kurang baik. Oleh karena itu, aku tak perlu memperlihatkan wajah yang ramah kepadanya. Lebih dari itu, seorang alkemis level 4 sebenarnya tidak layak disebut Ye Yunfei. Sangat tidak terduga. Orang tua itu telah pergi selama beberapa tahun dan ada seorang pemuda luar biasa di kerajaan Qin besar. Dia benar-benar tangguh. Tatapan Chen Zuan menilaiku dengan tajam. Yunfei, kamu, seorang junior, berani bersikap sombong di hadapan tuanku. Kamu terlalu sombong. Segera minta maaf. Tang Feng tiba-tiba berteriak padaku. Aku hanya seorang alkemis level 4, aku belum layak. Izinkan aku meminta maaf. Jawabku dengan datar. Anak muda, kamu terlalu berlebihan. Ekspresi Chen Zuan menjadi suram setelah mendengar kata-kataku. Dia sudah terkenal di kerajaan Qin besar selama lama waktu. Baik kaisar dari keluarga kekaisaran maupun kepala dari 4 sekte utama. Mereka akan memperlakukan dia seperti tamu terhormat dan bersikap sopan. Sekarang, seorang pemuda berani bicara seperti itu di hadapannya, tentu saja membuatnya marah. Lebih dari itu, dalam pikirannya, aku dianggap sebagai seorang alkemis level 4, tetapi pada usia yang begitu muda, pasti baru saja menjadi alkemis level 4 dalam hal pengalaman dan kualifikasi. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengannya? Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikanku. Aku sudah terbiasa berbicara secara langsung, ucapku. Ye Yunfei tetap tidak menunjukkan ekspresi. Saat Chen Zuan muncul, ia berperilaku lebih superior dari generasi muda, dan dengan karakter Ye Yunfei, ia tentu tidak bisa mengakomodasi Chen Zuan. Kamu, Chen Zuan tidak bisa membalas. Yang mulia, saya mendengar bahwa Anda berencana mengundang pemuda ini untuk menemui janda permaisuri. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin pergi dan melihat. Saya sangat ingin tahu tentang keterampilan medis yang dimiliki pemuda ini. Tiba-tiba Chen Zuan berkata dengan nada sedikit merangsang, "Baiklah. Dalam hal ini, dua tuan, silakan bergegas menuju Istana Kuning Janda Permaisuri." Kaisar tidak bisa menahan kegembiraannya setelah mendengar ini. Lagi pula, Ye Yunfei dan Chen Zuan adalah alkemis peringkat keempat dan mungkin satu lagi bisa memberikan jaminan tambahan. Karena itu, Kaisar langsung memimpin jalan dan yang lainnya mengikuti di belakang, meninggalkan aula emas Luan. Tentu saja, ada banyak Kasim dan Dayan yang menemani mereka. Yunfei, setelah melihat keterampilan medis luar biasa tuanku, kamu akan tahu bahwa ada langit di atas langit dan ada manusia di atas manusia. Tang Feng mengikuti Chen Zuan dan melemparkan pandangan tajam ke arah Ye Yunfei sambil menggeram dingin. Kakak ketiga, mengapa kamu berani membiarkan anak muda ini membantu janda permaisuri menemukan dokter? Apakah kamu tidak tahu bahwa janda permaisuri sangat berharga? Jika terjadi kesalahan, kamu akan membayar harganya. Pangeran tertua juga mengejek pangeran ketiga. Wajah Ye Yunfei menjadi dingin mendengar ini. Pangeran tertua mengincarnya di mana-mana, bahkan mengirim komandan Leng untuk mengejar dan membunuhnya. Ye Yunfei menatap pangeran tertua dengan amarah menyala di matanya. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Tuan Ye Yunfei juga seorang alkemis tingkat 4 yang mahir dalam keterampilan medis. Pangeran ketiga berkata dengan marah. Setelah beberapa saat, mereka sampai di istana indah yang lain. Mereka memasuki kamar yang kaya dan mewah, di mana rempah-rempah berharga dibakar, mengeluarkan asap hijau yang menyebar di seluruh ruangan. Rempah-rempah ini memiliki aroma yang aneh, menenangkan pikiran, dan menyejukkan jiwa, dan hanya keluarga kerajaan yang mampu membelinya. Di dalam kamar, terdapat tempat tidur besar yang terbuat dari kayu solid dengan naga dan burung phoenix yang disulam di atasnya, serta tekstur yang lembut seperti kulit manusia.
Di atas tempat tidur itu, terbaring seorang wanita tua dengan wajah pucat, napasnya lemah, matanya cekung, dan tertutup rapat, tampaknya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Wanita tua itu adalah janda permaisuri Kekaisaran Qin besar. Ye Yunfei memandang janda permaisuri dengan cemas. Jadi begitu. Dia segera menyadari situasi yang terjadi. Tidak perlu dikatakan, Ye Yunfei dulunya adalah kaisar surga dan keterampilan medisnya sangat supernatural. Dia telah memahami tubuh manusia hingga tingkat yang ekstrim. Bahkan jika tubuhnya benar-benar hancur, Ye Yunfei masih mampu membangun kembali tubuhnya. Terlebih lagi, hanya beberapa penyakit pada tubuh ini. Grandmaster, setengah tahun yang lalu, ibu saya mulai terbaring di tempat tidur dan dalam 2 bulan terakhir, dia koma sepanjang hari. Kaisar itu berkata kepada Ye Yunfei dan Chen Zuan. Anak muda, apakah kamu ingin aku yang mendiagnosis terlebih dahulu, atau kamu? Chen Zuan menatap Ye Yunfei. Saya tidak perlu diagnosis, sudah jelas dengan sekilas pandang. Tolong, Ye Yunfei menjawab dengan santai. Kamu, baiklah, baiklah. Anak muda, saya tidak tahu apakah kamu bodoh dan sombong atau memang sangat percaya diri. Tapi, segera kita akan melihat hasilnya. Chen Zuan sangat marah hingga janggutnya bergetar dan dia berkata dengan kesal. Lalu, dia mengabaikan Ye Yunfei, berjalan langsung menuju janda permaisuri untuk mulai mendiagnosis. Dia memeriksanya secara detail, mengulurkan 3 jari untuk merasakan denyut nadi janda permaisuri. Sebagai seorang ahli pengobatan dan alkemis, Chen Zuan sangat terkenal karena keterampilannya. Pura-pura saja. Saya rasa kamu sama sekali tidak ahli dalam keterampilan medis. Segera, kamu akan terbongkar. Tang Fing mencibir. Itu benar, kakak ketiga, jika anak muda ini tidak mampu merawat janda permaisuri, apakah kamu akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Pangeran tertua juga berkata dengan nada yang meragukan. Tuan Ye Yunfei. Pangeran ketiga menatap Ye Yunfei dengan perasaan bersalah di dalam hatinya. Namun, Ye Yunfei tetap berdiri di samping tanpa bergerak. Pangeran ketiga, jangan khawatir, saya punya keahlian saya sendiri, jawab Ye Yunfei dengan tenang. PH, sampai di sini saja kemampuanmu. Tang Fing mencibir. Jika saya tidak salah, janda permaisuri mengalami luka parah, meridiannya rusak, dan kultivasinya hilang, kata Chen Zuan setelah mendiagnosis beberapa saat. Benar. Tuan Chen Zuan memang ahli dalam pengobatan. Sejujurnya, pada waktu itu, ibuku juga berlatih seni bela diri dan kekuatannya cukup kuat. Namun, ia terluka oleh musuhnya dan meridiannya rusak, sehingga ia kehilangan semua kultivasinya. Kaisar berkata dengan cepat, menatap Chen Zuan dengan kagum. Jadi, bagaimana kabar Ibu Suri sekarang, Tuan Chen Zuan? Tanya Kaisar dengan kekhawatiran. Kondisinya semakin lemah karena cedera lama yang pecah dan vitalitasnya berkurang, jawab Chen Zuan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Kaisar. Saya akan menyempurnakan beberapa ramuan penyembuhan tingkat 3 dan ramuan khusus untuk meningkatkan vitalitasnya. Kemudian, saya akan memberikannya kepada janda permaisuri untuk membantu pemulihannya. Saya yakin bahwa tubuh janda permaisuri akan pulih perlahan-lahan, kata Chen Zuan dengan pikiran yang terfokus. Kaisar sangat senang mendengar berita ini dan tertawa dengan gembira. Hebat sekali. Tuan Chen Zuan pantas mendapatkan reputasinya, ucapnya. Tang Feng juga merasa bangga dan memandang sinis pada Ye Yunfei. Sekarang kamu tahu siapa yang sebenarnya tuan kita. Kamu bahkan tidak layak untuk mengangkat sepatu kami, kata Tang Feng pada Ye Yunfei dengan nada sombong. Pangeran ketiga merasa putus asa dan Kaisar menjadi dingin pada Ye Yunfei. Mereka merasa bahwa Chen Zuan lebih dapat diandalkan dalam mengobati Ibu Suri. Chen Zuan bahkan menatap Ye Yunfei dengan sedikit merendahkan, ingin melihat bagaimana dia akan menanggapi situasi ini.
Namun, Ye Yunfei tidak goyah dan berkata dengan tenang, "Jangan salahkan saya jika saya tidak mengingatkan Anda. Metodemu tidak dapat menyembuhkan janda permaisuri dan hanya akan menunda waktu berharga untuk merawatnya." Novel 9 Matahari. Bab 143. Ketika kata-kata Ye Yunfei terucap, semua orang menjadi terkejut. "Ye Yunfei, kau berani menantang otoritas tuan kita? Aku pikir kau sama sekali tidak mengerti keterampilan medis. Segera berlutut dan minta maaf pada tuan kita." Tang Feng mengaum dan menunjuk Ye Yunfei dengan ancaman. "Kamu sangat berbahaya. Kamu berani mengucapkan kata-kata yang tidak benar dan mengutuk janda permaisuri." "Ye Yunfei, ini adalah tindakan serius," teriak pangeran tertua dengan tegas. Kaisar bahkan menatap Ye Yunfei dengan ekspresi tidak senang. "Kau mengatakan bahwa metodeku tidak bisa menyembuhkan janda permaisuri. Baiklah, berikanlah alasanmu. Jika kau tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, jangan salahkan aku jika aku berbicara kasar. Meskipun aku, Chen Zuan, bukanlah masalahmu, kau tidak bisa merendahkan orang lain." Chen Zuan juga benar-benar marah dan menatap Ye Yunfei dengan mata marah sambil mengucapkan kata-kata satu persatu. "Kau ingin jawaban yang memuaskan? Baiklah, aku akan memberikanmu jawaban yang memuaskan. Memang benar bahwa janda permaisuri mengalami luka parah dan meridiannya rusak. Namun, alasan mengapa dia terbaring lemah di tempat tidur dan kehilangan semua vitalitasnya bukan karena kambuhnya luka lamanya. Itu karena 5 penurunan surga dan manusia," kata Ye Yunfei. 5 penurunan surga dan manusia. Chen Zuan tercengang. Betul sekali. Dalam bahasa sehari-hari, usia janda permaisuri sudah mencapai akhir. Meskipun janda permaisuri telah terluka sebelumnya, meridinya rusak dan kultivasinya telah hilang, itu tidak cukup untuk mengancam nyawanya. Selain itu, meskipun tubuh janda permaisuri terluka parah dan meridinya tidak dapat dipulihkan, namun ia telah sembuh. Janda permaisuri telah kehilangan semua kultivasinya dan kembali menjadi manusia biasa. Sebagai manusia biasa, ia sekarang berusia 95 tahun. Meskipun ia tidak sakit atau menderita, usianya akan segera mencapai batas dan vitalitasnya akan perlahan-lahan memudar. Dalam keadaan ini, tidak peduli berapa banyak ramuan penyembuhan atau ramuan pemanjang umur yang digunakan, itu tidak akan mempengaruhinya. Ye Yunfei melanjutkan, 5 alam surgawi dan bumi, usia normalnya akan habis. Mendengar kata-kata Ye Yunfei, Chen Zuan merasakan sesuatu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melangkah maju untuk memeriksa janda permaisuri. Lambat laun, ekspresi Chen Zuan berubah, seolah-olah ia agak enggan, dan ia melakukan diagnosisnya 4 atau 5 kali. Melihat ekspresi Chen Zuan, orang lain menjadi sangat gugup dan menatapnya dengan saksama. Tang Feng dan pangeran tertua tiba-tiba merasa cemas. Setelah beberapa saat, akhirnya, Chen Zuan tiba-tiba menghela nafas pelan. "Anak muda, apa yang kamu katakan benar. Situasi janda permaisuri memang mendekati akhir umurnya." Chen Zuan menatap Ye Yunfei dan mengangguk. Saat itu, ia tidak marah pada Ye Yunfei, tetapi sangat mengaguminya. "Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi?" Kata-kata Chen Zuan seperti petir bagi Tang Feng dan pangeran tertua membuat mereka pucat dan gemetar. Pangeran ketiga terkejut sekaligus bahagia dan merasa percaya dirinya pulih dalam sekejap. "Tuan Chen Zuan, apakah benar Ibu Suri akan mengakhiri hidupnya seperti yang dikatakan Tuan Ye Yunfei?" Kaisar bertanya kepada Chen Zuan setelah mendengar perkataan Ye Yunfei dan Chen Zuan. "Tidak buruk." Chen Zuan mengangguk. "Lalu, bagaimana cara mengobatinya?" tanya sang kaisar. "Yang mulia, izinkan saya memberitahu kebenarannya. Janda permaisuri tidak sakit atau terluka. Ini adalah proses alami menjelang akhir hidupnya. Tidak ada obat untuk situasi seperti ini." Chen Zuan menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, aku tidak ingin ibuku mati seperti ini. Tuan Chen Zuan,
Pikirkan cara untuk menyembuhkannya. Kaisar mundur beberapa langkah, wajahnya penuh kesedihan dan berbicara dengan suara keras. Chen Zuan diam saja, hanya menggelengkan kepala. Melihat sikap Chen Zuan, sang kaisar benar-benar merasa putus asa. Siapa bilang tidak ada obatnya? Tiba-tiba, Ye Yunfei mengucapkan sesuatu. Apa? Semua mata langsung tertuju pada Ye Yunfei. Anak muda, apa yang kamu bicarakan? Apakah ada cara untuk menyembuhkan situasi ini? Chen Zuan bertanya dengan kaget. Janda permaisuri hanya manusia biasa sekarang. Jika dia hidup sampai usia 95 tahun, maka secara alami dia akan mencapai akhir hidupnya. Tetapi, dia dulunya adalah seorang ahli bela diri dan pernah mencapai tahap real mendalam. Dengan memperbaiki meridiannya, biarkan dia memulihkan kekuatannya. Kemudian, sebagai seniman bela diri di real mendalam, hidup sampai usia 150 tahun atau bahkan 200 tahun sangat mudah. Mengapa hidup harus berakhir begitu cepat? Tanya Ye Yunfei. Bagus sekali, anak muda. Chen Zuan mengakui, tapi memulihkan meridian janda permaisuri dan kultivasinya sangat sulit, bahkan hampir mustahil, ujar Chen Zuan. Itu masalah kecil, tidak sulit, jawab Ye Yunfei dingin. Anak muda, bisakah kamu menyembuhkan meridian janda permaisuri? Tanya Chen Zuan terkejut. Jika saya bisa, itu akan menjadi luar biasa, ucap kaisar terkejut. Tuan Ye Yunfei memiliki cara untuk menyembuhkan janda permaisuri, ucap pangeran ketiga gemetar. Saya akan membantu janda permaisuri asalkan pangeran ketiga ditetapkan sebagai putra mahkota. Dengan cara ini, saya bisa membantu menyembuhkannya, kata Ye Yunfei. Kamu terlalu lancang. Kamu tidak berhak mencampuri urusan keluarga kerajaan kami. Ini pengkhianatan. Ayah, tangkap dia sekarang dan masukkan ke dalam penjara. Seru pangeran pertama marah. Namun, jika pangeran ketiga menjadi putra mahkota, maka impiannya untuk naik tahta akan hancur total. Berikanlah janjimu padanya. Ketika sang pangeran tertua merengek, suara samar terdengar dari ruangan itu. Mendadak, semua orang kaget dan menatap janda permaisuri yang terbaring di tempat tidur. Ternyata suara samar itu berasal dari sang janda permaisuri. Ratu, kau sudah terbangun. Kaisar sangat gembira dan langsung mendekati tempat tidur. Aku melihat matanya yang cekung terbuka perlahan, tampak sayu. Anak muda, aku menyetujui permintaanmu, kata janda permaisuri dengan suara lemah. Benar. Itulah yang aku maksud dengan kata-kata ratu. Hari ini, aku akan memanggil para menteri istana dan mengumumkan Li Guang'er sebagai putra mahkota. Kaisar juga mengangguk. Kaisar selalu mendengarkan ibunya sepanjang hidupnya. Baiklah, sahut Ye Yunfei. Saat pangeran pertama mendengar berita tersebut, wajahnya memucat dan matanya penuh dengan keputusasaan. Dia menatap Ye Yunfei dengan tatapan yang sangat benci. Namun, meskipun dalam kondisi seperti itu, dia tetap berani berbicara. Sementara pangeran ketiga sangat bersemangat dan memuja-muja Ye Yunfei. Di dalam hatinya, dia senang bisa bertemu kembali dengan Ye Yunfei setelah pertemuan mereka di kota Yuanyue. Aku akan menulis daftar ramuan dan kamu bisa mengirim seseorang untuk membeli ramuan tersebut. Kemudian, aku akan memperbaiki beberapa ramuan itu. Setelah janda permaisuri mengonsumsi ramuan itu, dia akan pulih kembali, kata Ye Yunfei. Lalu, Ye Yunfei meminta pena dan kertas dan menuliskan daftar ramuan obat yang kuat, lalu menyerahkannya pada kaisar. Semua ramuan dalam daftar itu cukup berharga dan digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat 5 dan 6. Namun, dengan kekayaan keluarga kerajaan, semestinya tidak masalah untuk membelinya. Kaisar segera mengirim seseorang untuk membeli ramuan itu. Tuan Ye Yunfei, saya akan menyediakan tempat bagi Anda untuk tinggal di istana untuk sementara waktu, kata Kaisar pada Ye Yunfei. Sangat baik, sahut Ye Yunfei. Yang mulia, izinkan saya untuk tinggal di istana
untuk belajar dari Tuan Ye Yunfei yang memiliki keterampilan medis seperti itu, kata Chen Zuan dengan cepat. Saat ini, dia sangat mengagumi Ye Yunfei. Tuan Chen Zuan bisa tinggal di istana selama yang diinginkannya, jawab kaisar. Sebagai seorang alkemis peringkat keempat di Kekaisaran Qin Besar, Tuan Chen Zuan menjadi target berbagai kekuatan yang berlomba-lomba untuk merekrutnya. Dia menginginkan untuk tinggal di istana dan tentu saja kaisar ingin memenuhi keinginannya. Tuan Yunfei, saya akan kembali dulu. Ayah saya akan mengeluarkan dekret kekaisaran untuk menjadikan saya sebagai putra mahkota. Saya ingin kembali dan membuat persiapan, kata pangeran ketiga kepada Yunfei. Dia terlihat sangat antusias. Begitu dia ditetapkan sebagai pangeran, dia akan menjadi kaisar berikutnya. Pergilah, Ye Yunfei mengangguk. Kemudian, di bawah bimbingan seorang kasim, Ye Yunfei meninggalkan Istana Kuning dan datang ke istana megah lainnya. Yunfei, obat mujarab yang kamu berikan padaku telah disempurnakan menjadi Tianyao Pill dan Soul Fixing Pill, kata seseorang di istana. Di sana, Ye Yunfei duduk bersila dengan kuali danding di depannya, dan sosok Huang Chang digantung di atas danding. Iya, Huang Lao, tubuh jiwamu semakin padat, itu hal yang baik, ucap Ye Yunfei sambil menatap Huang Chang. Ini adalah efek dari pil penambah jiwa. Ye Yunfei, terima kasih banyak. Bertemu denganmu adalah titik balik dalam takdirku, ucap Huang Chang dengan mata bersyukur. Novel 9 Matahari. Bab 144 Kondisi. Huang tua, kamu harus serius. Ada beberapa jenis pil di sini yang perlu kamu pelajari. Kamu harus mengenalinya dengan baik agar ketika obat mujarab tiba, kamu dapat membantuku memperbaikinya, kata Ye Yunfei. Setelah berbicara, Ye Yunfei mengulurkan jarinya dan mengubah beberapa pesan dari energi jiwa menjadi pil danding. Pil 6 Jalan Reinkarnasi, pil Dapeyuan Guben, pil Permajaan Tiangang. Aku bahkan belum pernah mendengar obat mujarab ini, ujar Huang Chang terkejut melihat formula pil yang diberikan Ye Yunfei. Meskipun pil roh ini hanya pil roh tingkat 5 dan 6, sebagai alkemis tingkat 8, ia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Huang tua, maafkan saya karena mengatakan hal ini, tapi kamu hanya seorang alkemis peringkat 8 yang tinggal di sudut kota kecil di wilayah timur. Bagaimana kamu bisa tahu seberapa banyak jenis obat mujarab yang ada di dunia ini? Kata Ye Yunfei dengan senyum tipis. Mendengar kata-kata Ye Yunfei, Huang Chang terdiam dan bingung menatapnya, tak bisa berkata-kata. Ye Yunfei, menurutmu wilayah timur hanya sebuah tempat kecil. Apa latar belakangmu yang sebenarnya? Tanya Huang Chang dengan senyum masam. Mungkin suatu saat kamu akan mengetahuinya, jawab Ye Yunfei. Huang Chang mengangguk dan berbalik pergi ke kuali alkimia, mempelajari beberapa formula alkimia baru yang diberikan oleh Ye Yunfei. Sementara itu, Hum Yao yang berdiri di dekatnya menatap Ye Yunfei dengan kagum. Dia tahu bahwa Ye Yunfei bukanlah orang sembarangan. Wilayah timur bahkan bukanlah sebuah tempat yang besar bagi Ye Yunfei, seorang kaisar langit yang dapat bepergian dengan bebas di antara 3.000 dunia. Benua yang kecil secara alami adalah tempatnya. Hum Yao, sepertinya kekuatan iblismu sudah pulih dengan baik. Ye Yunfei menatap Hum Yao dengan penuh perhatian. Tuan memang pandai melihat, selama ini saya minum banyak pil setan langit dan kekuatan iblis saya pulih dengan sangat baik, kata Hum Yao sambil tertawa. Namun, itu belum cukup. Anda telah terjebak selama berabad-abad dan kekuatan iblismu terlalu kuat. Bagaimana kalau saya minta Huang Lao untuk membuatkan sekumpulan Siyuan dan yang lebih baik untukmu nanti? Kata Ye Yunfei. Pil Siyuan kelas 6. Obat seperti itu sangat berguna bagi ras monster kita. Tuan, apakah Anda punya resep untuk pil Siyuan? Saat Hum Yao mendengar ini, dia sangat antusias dan matanya yang indah langsung bersinar. Tuan, saya punya semua pil yang Anda butuhkan. Ye Yunfei tertawa. Tuan, Anda sangat kuat. Saya sangat mengagumi Anda. Pipi Hum Yao
memerah dengan sedikit rona merah, dan matanya menjadi kabur. Matanya yang besar dan berair sepertinya mengandung semacam kekuatan magis. Dia terlihat menggoda, bahkan suaranya lebih memikat. Pada saat yang sama, aroma yang menggoda dia menyebar. Tidak ada pria normal di dunia yang bisa menolak kecantikan seperti itu. Baiklah, jangan main-main sekarang. Itu tidak akan berhasil untukku, Ye Yunfei berkata sambil mengerutkan kening. Tuan, apakah Anda tidak tergoda oleh kecantikan di depanmu? Kata Hu Miao, semua keindahan di dunia seperti kerangka dan tulang putih di mataku, mereka tidak sepadan. Kata Ye Yunfei dengan santai. Hu Miao sangat marah sehingga tidak bisa berbicara. Pria yang tidak punya selera. Hu Miaomei memutar matanya ke arah Ye Yunfei. Kemudian, Xiao Man memutar pinggangnya, berubah menjadi gumpalan kabut iblis, dan masuk ke dalam alkimia batin. Baiklah, saatnya bagi saya untuk menembus ke alam surga, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Menembus ke lapisan kedua seni tubuh tanpa darah penggabungan iblis surgawi, kualitas fisik Ye Yunfei telah meningkat pesat. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei juga telah memoles fondasi energi spiritual, dan fondasi energi spiritual sudah sangat kokoh, sudah saatnya untuk menembus. Oleh karena itu, Ye Yunfei mulai mengoperasikan 9 Yang Jing. Ho ho! Energero dari dunia sekitar mulai mengalir terus-menerus, berkumpul menuju tubuh Ye Yunfei. 1 jam kemudian, ini terlalu lambat. Ye Yunfei tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening. Menabrak. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengeluarkan lebih dari 10 juta keping spar roh dari cincin luar angkasa dan menumpuknya di sekitar tubuhnya, membentuk bukit-bukit batu kristal. Hisap. Ye Yunfei mencubit formula dan berkata dengan lembut. Segera, energi spiritual yang terkandung dalam kristal roh itu ditarik keluar dengan panik berkumpul ke tubuh Ye Yunfei dan tersedot ke dalam tubuh. Saat Ye Yunfei sedang berlatih di istana, di markas besar faksi Tianyuan, aula konferensi tingkat tinggi. Apakah beritanya akurat? Ye Yunfei memenangkan kejuaraan kompetisi alkimia yang diadakan oleh keluarga kerajaan. Apakah Ye Yunfei seorang alkemis tingkat 4? Xi Zongyang, kepala sekte Tianyuan, bertanya dengan suara yang luar biasa. Di aula, semua tokoh tingkat tinggi dari faksi Tianyuan hadir. Semuanya memiliki ekspresi yang sangat mengagumkan di wajah mereka. Berita ini diteruskan oleh Diakon Shang dari kota kekaisaran melalui burung merpati terbang. Menurut Diakon Shang, dia melihat sendiri seluruh proses kompetisi alkimia. Ye Yunfei unggul di dalam kompetisi tersebut dan berhasil memenangkan tempat pertama. Hasilnya mencapai 5 dan kualitasnya sempurna, ujarnya. Semua orang di ruangan terkejut. Tingkat alkimia ini, saya ragu bahwa Master Chen Zuan dan Master Huang Fuxing dapat mencapainya. Apakah Ye Yunfei benar-benar seorang master alkimia tingkat tinggi? Tanya Xi Zongyang dengan tidak percaya. Saya pernah melihat Master Chen Zuan dan Master Huang Fuxing membuat pil roh. Tidak ada yang bisa mencapai tingkat 5 alkimia dengan kualitas sempurna seperti itu, ujar ketua yang tersembunyi sambil menggelengkan kepala. Bukankah ini berarti bahwa tingkat alkimia Ye Yunfei lebih tinggi dari 2 Master Chen Zuan dan Huang Fuxing? Ini tidak mungkin, kata Xi Zongyang sambil menggelengkan kepala. Diakon Shang selalu hati-hati dalam perkataan dan perbuatannya. Jika dia mengatakan itu, maka kejadian ini seharusnya benar. Ini berarti bahwa faksi Tianyuan kita telah menghasilkan seorang master alkimia kelas 4. Semua orang harus mengerti artinya, kata tetua pertapa dengan suara lantang. Diayolah, suasana menjadi segar setelah mendengar perkataan dari tetua pertapa, dan semangat semua orang sedikit terangkat. Seorang ahli alkimia peringkat 4 sangatlah berharga di kerajaan Qin besar. Pengaruhnya sungguh besar. Meskipun kita tidak mempunyai formasi kuno, status Ye Yunfei sebagai ahli alkimia peringkat keempat sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan sekte Tianyuan secara keseluruhan.
Oleh karena itu, kita harus memperlakukan Ye Yunfei dengan lebih baik lagi mulai sekarang. Kita harus mencari cara untuk membuat Ye Yunfei mengenal sekte Tianyuan dengan baik. Apakah kalian mengerti? Elder Hermit memandang semua orang di aula dengan tatapannya yang perlahan. Kami mengerti, semua orang menganggukkan kepala. Oh ya, apakah kalian masih ingat 10 ramuan tingkat 5 yang diberikan oleh Ye Yunfei dari sekte Tianyuan? Dari mana dia bisa mendapatkan 10 ramuan tingkat 5 itu? Tidak mungkin. Dia membuatnya sendiri, bukan? Tiba-tiba, Penatua Du, penguasa puncak Jinfeng, berkata dengan kaget. Apa? Tuan Du, apakah Anda meragukan bahwa 10 ramuan tingkat 5 itu dibuat oleh Ye Yunfei sendiri? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Setelah Penatua Du selesai berbicara, semua orang di aula menggelengkan kepala dengan keras, tidak ada yang mempercayainya. Ye Yunfei adalah seorang ahli alkimia peringkat 4, berita itu sudah cukup mengejutkan. Jika Ye Yunfei masih bisa membuat ramuan tingkat 5, itu pasti akan membuat orang terkejut. Anak Ye Yunfei ini terlalu misterius. Sejak bergabung dengan sekte Tianyuan, saya belum pernah melihatnya. Bagaimanapun mulai sekarang kita harus melakukan segala yang mungkin untuk membuat Ye Yunfei mengenal sekte Tianyuan dengan baik dan memiliki sikap yang baik. Sekali lagi, kita harus membiarkan Ye Yunfei mengakui bahwa dia adalah anggota dari sekte Tianyuan. Ingat itu, kata tetua pertapa. Kami mengingat. Semua orang di aula menjawab bersama-sama. Saat ini, bahkan Luo Fengyang dan Su Deqing tidak berani menunjukkan ketidakpuasan mereka pada Ye Yunfei. Sebagai master alkimia tingkat 4, mereka berdua terlambat menghargainya sehingga mereka berani menyakiti perasaannya. Kehidupan di dunia prajurit begitu keras. Sebelumnya, mereka meremehkan kekuatan Ye Yunfei dan memperlakukannya seenaknya. Namun kini, mereka menyadari betapa hebatnya kemampuan Ye Yunfei. Mereka hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan Ye Yunfei. Ayo pergi, kita segera mengunjungi ayah Ye Yunfei dan tanyakan padanya, apakah ada yang bisa kita bantu atau mohon bantuan darinya. Mereka berada di wilayah tempat keluarga Ye tinggal sementara. Tuan, para tetua, keluarga Ye kami tidak membutuhkan bantuan apapun dan tidak memiliki permintaan lain. Kami merasa senang tinggal di sini. Di sekeliling mereka, semua orang menyambut mereka dengan senyuman. Mereka sangat senang dan terus meminta bantuan dari Ye Tianpeng. Apa yang terjadi dengan faksi Tianyuan tingkat tinggi ini? Mengapa mereka memperlakukan keluarga Ye kami dengan sangat baik? Apakah ada masalah? Tanya Ye Tianpeng khawatir dengan antusiasme faksi Tianyuan tingkat tinggi. Bersambung.